Salah satu visi misi teologi mandiri Indonesia adalah memberikan keadilan sosial dalam bentuk uang kepada tokoh-tokoh agama yang mengabdi di daerah-daerah yang mana umatnya hidup dalam kesederhanaan. Kami memberikan donasi 500.000 setiap bulan selama 12 bulan. Sejak berdirinya Teologi Mandiri Indonesia pada 1 Juni tahun 2022 sampai Juni 2023 ini telah memberikan keadilan sosial kepada 31 tokoh-tokoh agama dari berbagai agama yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan sudah ada 12 orang yang telah rutin menerima 500.000 setiap bulan berturut-turut selama 12 bulan. Saat ini masih ada 19 orang lagi yang terus akan kami berikan donasi 500.000 setiap bulan sampai semuanya mencapai 12 bulan. Dan kami mengajak teman-teman sebangsa setanah air, mari kita berbagi kepada tokoh-tokoh agama kita yang mengabdi di daerah yang umatnya hidup dalam kesederhanaan, supaya mereka tetap semangat untuk mengajarkan kerohanian-kerohanian sesuai dengan agama yang dipercayai masing-masing. Setiap donasi yang Bapak Ibu berikan, kami akan pertanggungjawabkan dan kami akan berikan laporan kepada Bapak Ibu setiap bulan. Mari kita jadikan agama sebagai sumber kedamaian, sumber persatuan dan kesatuan bangsa. Damailah Indonesia. 4, 3, 2, 1. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sebangsa setanah air. Kita tentu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas negara tercinta Indonesia, kaya akan kekayaan alam, baik itu darat, baik itu laut maupun hutan. Sungguh anugerah yang tiada terkira. Kita berharap sekali semoga kekayaan alam ini bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, supaya tidak ada lagi orang-orang yang miskin di Republik ini. Dan mari kita terus berdoa, kita berharap semoga pemimpin-pemimpin bangsa kita dengan sungguh-sungguh melakukan tugas dan tanggung jawabnya, memimpin sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundangan yang lainnya. Salam jumpa kembali dengan Teologi Mandiri Indonesia. Kami akan melakukan ibadah secara Kristiani. Bapak Ibu yang kebetulan atau memang sengaja menunggu channel ini, silakan Bapak Ibu mengikutinya. Kita mari saling menghormati, karena kami punya keyakinan bahwa agama itu semua sama. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Semuanya pasti mengajarkan kebaikan. Baiklah Bapak Ibu, saudara sebangsa setanah air, pada saat ini kita akan menyaksikan sebuah video. Ada rekan kami, sahabat kami dari Bondowoso, Bapak Kiai Haji Muhammad Rosyidi, pengasuh pondok pesantren di Bondowoso, yang saat ini sedang berupaya, tentu berdoa untuk membangun pondok pesantrennya, untuk menampung anak-anak sekolah, sehingga pondok pesantren ini bisa melayani, bisa menolong masyarakat yang ada di sekitar tempat mereka, dan mungkin juga di tempat-tempat lain, sehingga bisa belajar di sana, belajar kitab suci, Quranul Karim, dan juga pendidikan-pendidikan yang lain. Dan kami berharap setelah tayangan video ini, Bapak Ibu bisa berpartisipasi, bisa mendonasikan keadilan sosial, harta benda atau berkat dalam konteks Kristen kepada Bapak Muhammad Rosyidi. Mari kita persilakan tayangan videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kami dari Yayasan Pondok Pesantren Iqamatul Risalah Kauman Rujukan Bondowoso, alhamdulillah saat ini pesantren telah melaksanakan pembangunan gedung SMP Plus yang sudah berjalan 1 bulan setengah. Alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan meskipun tertatih-tatih jalannya, tapi alhamdulillah masih bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kedepannya pembangunan ini masih bisa berjalan, dan mohon doa serta dukungan dari sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah setahun yang lalu kami Yayasan Pondok Pesantren Iqamatul Risalah telah menjalin kerjasama dengan Yayasan Temani Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Alhamdulillah kami bersama Yayasan Temani sedikit ada sumbangsih untuk salah satu kegiatan, yaitu bantu transport salah satu ustadz. Selama 1 tahun sudah berjalan, dan saya atas nama Yayasan Pondok Pesantren mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yayasan Temani. Para sahabat-sahabat semua, khususnya yang tergabung pada Yayasan Temani Indonesia, kami berharap kerjasama aja dengan adanya bangunan Pondok Pesantren Iqamatul Risalah, yaitu gedung SMP Plus yang rencananya lantai 3 insya Allah akan menelan dana menurut RAP itu 2,5 miliar. Ini bukan dana yang sedikit. Kami berharap para donatur lewat Yayasan Temani, mudah-mudahan banyak teman-teman ikut berpartisipasi atau berdonasi lewat jalannya pembangunan. Insya Allah barokah. Kami berharap donasi dan kasih dari sahabat-sahabat semua, khususnya yang tergabung di Yayasan Temani yang berkantor pusat di Jakarta. Dan mudah-mudahan bisa bersumbangsi, bisa berdonasi buat pembangunan ini, insya Allah menuju generasi muda ke depan, yang intinya pendidikan SMP Plus ini akan mengoptimalkan, yaitu pembangunan manusia seutuhnya, khususnya di generasi muda melalui IPTEK dan IMTAK-nya. Ini perpaduan antara IPTEK dan IMTAK ini supaya berjalan serasi ke depan. Ini tujuannya dibangun SMP Plus. Mungkin terakhir saya atas nama Yayasan Pondok Pesantren Iqamatul Risalah mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Yayasan Temani atas kerjasamanya selama ini, dan kami sangat mohon dan berharap pada Yayasan Temani untuk membantu memfasilitasi para donatur untuk keberlangsungan pembangunan gedung SMP Plus ini. Terima kasih atas bantuan dan support doanya. Sekian, akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muhammad Rosidi telah mendapatkan keadilan sosial dari Temani setiap bulan selama 12 bulan. Dari mulai 1 Juni tahun 2022 yang lalu. Jadi kami dengan keberadaan kami berpartisipasi dengan semampunya untuk memberikan keadilan sosial dalam bentuk uang sejumlah 500.000 setiap bulan selama 12 bulan. Dan sekarang masih berjalan, ada sekitar 19 lagi, karena ada 12 orang yang sudah mendapatkan 12 bulan. Nah, dalam perkembangannya, kami berpikir bahwa Teologi Mandiri Indonesia mencoba menjadi fasilitator, ya. Kami sungguh tidak memiliki dana yang banyak, karena untuk acara live streaming seperti ini pun kami memerlukan dana. Jadi semua operasional masih ditanggung oleh pengurus patungan supaya terselenggara. Namun kami mendapatkan pemikiran bahwa Temani ini harus bisa menjadi fasilitator. Jadi begini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang membangun rumah ibadah, apakah itu masjid, gereja, vihara, apapun itu di seluruh Indonesia, dengan catatan di daerah, hubungi kami 0818 736 246. 0818 736 246. Hubungin kami akan memfollow up, dan jika Bapak Ibu berkenan silakan kirim video, kami akan tayangkan setiap hari Selasa pukul 7 malam secara live. Namun ada rekamannya di YouTube, siapapun bisa menyaksikan. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki dana yang ingin membantu berpartisipasi, silakan salurkan langsung kepada rekening tokoh agama atau ulama atau kiai haji atau pendeta yang bersangkutan. Sebab kami hanya menjadi fasilitator. Kami ingin agama-agama di Indonesia itu bisa bergandeng tangan, saling membantu, topang menopang demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi lagi sekali, terima kasih Bapak Kiai Haji Muhammad Rosidi. Tadi kami mendengar anggarannya itu 2,5 miliar. Saya merenung tadi, mungkinkah Temani yang kecil ini bisa berpartisipasi? Saya merenung, dan kami berpikir antara pengurus, kami tidak hanya kosong, ya. Kami mulai dari Pak Kiai Haji, ya, nuwun sewu Pak, 0,1% lah Pak. Kami akan transfer besok, ya. Teologi Mandiri Indonesia, kami kecil Pak, duit enggak akeh Pak, ya. Gak ono orang sugih, tapi ono hati. Ngonten loh Pak. Jadi kami mencoba berpartisipasi 0,1%, artinya 2,5 juta. Dan kami berharap Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini bisa menindaklanjutin. Silakan berdonasi langsung ke nomor rekening Bapak Kiai Haji Muhammad Rosidi yang ada di Bondowoso, dan untuk berpartisipasi. Nanti di akhir channel ini kami akan tampilkan nomor handphone beliau. Nomor handphone beliau bisa ditampilkan nanti supaya bisa dihubungi. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dan berbicara bagi pemimpin kami, bagi rakyat Indonesia lewat Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundangan lainnya. Kami wajib tunduk dan taat pada hal ini, sama seperti tunduk dan taat kepada Engkau. Bapak Ibu sekalian, teman sebangsa setanah air, pada pertemuan pertama telah dibahas bahwa sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, maka tidak mungkin hanya mengenakan satu saja agama dari sekian banyak agama yang sudah ada di Nusantara sebelum Indonesia merdeka. Dan tidak mungkin hanya mengenakan satu budaya saja dari sekian banyak budaya yang ada di Nusantara sebelum Nusantara merdeka menjadi satu bangsa, yaitu Indonesia. Karena itu perlu dibentuk hal-hal penting yang mengakomodir seluruh kepentingan penduduk Nusantara yang telah sepakat merdeka. Pada pertemuan kedua kita telah membahas perihal
Teologi dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pertemuan yang ketiga telah dibahas teologi dasar negara. Dan kali ini, pada pertemuan kali ini, saya lupa urutannya ya. Ini adalah pertemuan yang kelima. Pertemuan yang kelima, bahwa kita akan membahas Bhinneka Tunggal Ika. Hal ketiga yang dibuat oleh pendiri bangsa kita untuk merajut persatuan dan kesatuan. Bapak Ibu, Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan negara ini menggambarkan kondisi Indonesia yang mempunyai banyak keragaman budaya, namun tetap menjadi satu bangsa. Kita menyadari dan mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia. Dengan demikian sangatlah wajar apabila Indonesia mempunyai banyak suku, ras, agama, golongan. Nah, seluruh keragaman tersebut hidup saling menghormati dan menghargai dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita melihat arti kata bineka, ya, bineka ini berasal dari dua kata. Yang pertama itu bina, artinya terpisah atau berbeda. Yang kedua itu ika. Ika itu artinya itu, itulah bineka. Lalu ada kata tunggal. Kata tunggal itu berarti satu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan itu berbeda, itu satu. Atau dengan kata lain, yang berbeda itu adalah satu. Kira-kira begitu. Namun secara luas dimaknai berbeda-beda tetap satu jua. Nah, semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang beragam tadi. Tentu kita orang beragama meneliti bahasa-bahasa kitab suci kita ketika bahasa itu ditulis. Misalkan kami Kristen. Kalau kita ingin mempelajari perjanjian lama, kita mempelajari bahasa Ibrani. Dengan cara menggalinya, cara membahasnya, ada istilah diparsing dan segala macam. Kalau perjanjian baru, Matius sampai Wahyu itu bahasa Yunani. Jadi kita orang Indonesia yang beragama dipacu untuk memahami bahasa itu. Demikian juga saya ketahui tentang agama lain yang ada di Indonesia. Namun, kata Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa yang lahir di Nusantara ini, ya. Ada buku yang sekarang bisa kita beli di toko-toko buku, di toko-toko online, ya. Itu sebuah buku yang berjudul Kakawin Sutasoma. Kakawin Sutasoma ini karangan Empu Tantular yang ditulis sekitar abad ke-14. Pada waktu itu di bawah pemerintahan Raja Sanagara yang kita kenal dengan Hayam Wuruk, ya. Buku Kakawin Sutasoma ini sangat istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dan umat Buddha. Jadi sebelum berkembang agama-agama samawi di Republik ini, di Nusantara sudah ada agama. Dan agama itu sangat bertoleransi. Saling menghargai dan saling menghormati. Nah, maka jangan sampai agama-agama samawi yang datang dari luar negeri itu tidak mendukung rasa saling menghormati dan rasa saling menghargai yang sudah muncul, yang sudah ada di Nusantara. Frasa Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kitab Sutasoma Pupuk 139 bait yang kelima. Berikut bunyinya. Rwaneka datu
Winiwus Buddha Wisma Bineki Rakwaring Apan. Kena Parwanosen Mangkang Binatwa Kalawan. Siwa Tatwa Tunggal Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawa. Itu bahasa dulu ya, bahasa Jawa kuno dulu. Nah, dalam bait tersebut dikatakan bahwa meskipun Buddha dan Siwa Hindu merupakan dua zat yang berbeda, ya, tetapi dapat dikenali. Dari mana dapat dikenali dua zat yang berbeda ini? Sebab keduanya, yaitu Buddha dan Siwa Hindu, sama-sama mengajarkan kebenaran. Dari kebenaran, dari itulah diketahui ya bahwa keduanya dapat dikenali. Meskipun terbelah, terpecah atau berbeda, tetap satu jua. Sebab tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Jadi dari kebenaran itulah dikenali kedua zat yang berbeda ini. Jadi kalau kita berbicara kebenaran itu tidak ada kerancuan. Kebenaran itu akan mempengaruhi kehidupan orang banyak. Jadi setiap kali orang berbicara kebenaran, tidak ada kerancuan di dalamnya. Jangan sampai kita membuat kebenaran kita sendiri, pada akhirnya menimbulkan kerancuan di tengah-tengah masyarakat. Kerancuan ya. Kalau dalam bahasa hukum, saya belum menemukan kata kerancuan. Yang ada itu keresahan, menimbulkan keresahan. Jadi setiap kebenaran itu harus diuji. Apakah memang benar? Tidak boleh kebenaran itu muncul sendiri. Ya, kecuali dari Tuhan, dari Buddha yang dipercayai oleh agama agama Buddha dan Siwa dari agama Hindu. Nah, mengingat penduduk Nusantara yang beraneka ragam, maka pendiri bangsa Indonesia mengadopsi atau memakai Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa? Karena memang kondisi negara kepulauan ini sama dengan kondisi kerajaan Majapahit dulu. Kerajaan yang memiliki seorang patih bernama Gajah Mada. Siapa yang tidak kenal dengan kerajaan Majapahit? Siapa yang tidak kenal dengan patihnya yang bernama Gajah Mada? Dia memiliki Sumpah Palapa. Ya. Sumpah Palapa itu secara utuh bunyinya begini. Lagi-lagi bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani, dan juga bukan bahasa Arab. Lamun huwus kala nuswantara isun amukti palapa. Lamun kala ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Sumana, isun amukti palap. Itulah Sumpah Palapa Patih Gajah Mada. Artinya, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Dia berpuasa. Ya. Berpuasa di sini bukan soal makan dan minum. Biasanya kan kalau bicara pejabat-pejabat tinggi dan terhormat itu kan punya kenikmatan-kenikmatan. Apalagi dulu ya. Ada permaisuri, ada selir dan segala macam. Bisa mereka nikmati dengan mudah dalam masa kerajaan-kerajaan dulu. Tetapi Gajah Mada bersumpah yang disebut Sumpah Palapa, pantang berkenikmatan sebelum berhasil menaklukkan Nusantara. Artinya menyatukan Nusantara yang terdiri dari begitu banyak pulau dan pulau. Saya melansir dari Kompas, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya, pada waktu BPUPKI, Badan Persiapan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya, bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan oleh Muhammad Yamin pada sidang pertama.
tanggal 29 Mei 1 Juni 1945. Pada waktu itu Muhammad Yamin menyebut frasa Bhinneka Tunggal Ika, ya. Lalu anggota BPUPKI Bapak I Gusti Bagus Sugriwa meneruskan frasa tersebut dengan kata Tanhana Dharma Mangrawa. Jadi sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika itu ada kalimat lanjutan, Tanhana Dharma Mangrawa. Makanya dalam lagu yang saya tulis tadi ada kelanjutannya itu. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrawa. Ada kelanjutannya. Jadi yang pertama sekali menyebutkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah Muhammad Yamin. Lalu diteruskan oleh I Gusti Bagus Sugriwa, Tanhana Dharma Mangrawa. Namun sebetulnya ini menurut Bapak Wakil Presiden yang pertama, Muhammad Hatta, semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga diusulkan oleh Soekarno saat merancang lambang negara Garuda Pancasila. Jadi, dari bapak-bapak pendiri bangsa ini menyadari betul bahwa negara yang sedang dipersiapkan untuk merdeka ini beragam. Budaya, agama, suku, dan segala macam. Mereka menggali sejarah, tulisan-tulisan yang ada di Nusantara. Dan mereka menemukan kalimat itu. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai keragaman-keragaman itu membuat terpecah belah nanti setelah merdeka. Jadi mereka memiliki upaya yang sangat kuat untuk merajut persatuan. Sebuah negara yang akan merdeka yang begitu lama menderita oleh karena penjajahan. Sejarah mencatat 3,5 abad. Nusantara, negara kepulauan ini, wilayah kepulauan ini dijajah oleh para penjajah-penjajah Eropa. Jangan sampai tafsir-tafsir dan dalil-dalil keagamaan merusak apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika yang pertama itu keberagaman yang bersatu. Ya. Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan konsep bahwa meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya, bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keragaman tersebut diakui, ya diakui. Keragaman tersebut dihargai dan disatukan dalam semangat persatuan. Kita harus menghargai keragaman. Yang kedua, toleransi dan saling menghormati. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan dalam harmoni di tengah-tengah perbedaan. Masyarakat Indonesia diharapkan mampu menghormati hak-hak orang lain dalam beragama, berkeyakinan, dan berkebudayaan. Kalau mengutip kalimat Buya Syakur, beliau mengartikan kalimat toleransi ini persamaan sebetulnya. Saya kagum kepada beliau dan sering mengikuti YouTube-nya. Jika mungkin Tuhan berkenan, satu ketika Buya Syakur bisa mengisi di channel Temani ini, tapi nggak tahu kapan lah. Moga-moga nanti kita bisa bikin acara dan Buya Syakur bisa berbicara tentang persatuan dan kesatuan bangsa dari perspektif agama. Jadi arti yang kedua, harus menghormati hak-hak orang lain dalam beragama. Jangan sampai terjadi peristiwa-peristiwa dulu sampai sekarang ada kelompok beragama yang diresolusi. Saat beribadah ditutup dan segala macam. Ini jangan sampai terjadi. Bos, orang beragama itu mengajarkan kebaikan. Mendidik umatnya itu untuk tidak putus asa, tetap semangat, berdoa. Tidak ada ibadah itu yang mengajarkan dosa. Itu tidak ada. Jadi kami berharap siapapun Bapak Ibu, teman-teman sebangsa, jangan merasa risih terhadap ibadah. Ya. Jangan merasa risih terhadap ibadah agama orang lain. Biarkan saja.
Kalau mengganggu bertentangan dengan peraturan perundangan, ya monggo bisa dibicarakan. Tetapi, oh itu agama lain ibadah di sini. Haram, najis, haram, najis. Tidak ada agama yang mengajarkan itu. Itu pikiran kita saja yang sudah dizolimi oleh tafsir-tafsir yang salah. Lalu yang ketiga, persatuan dalam perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam suku, agama, dan budaya, persatuan dan persaudaraan harus dijaga. Semua warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dalam mencapai kemajuan bersama dan membangun bangsa yang kuat. Memiliki persatuan dalam perbedaan. Kita harus bersatu dalam perbedaan. Jangan bermusuhan dalam perbedaan. Karena negara ini dibentuk, dimerdekakan, dibentuk, dan disusun berdasarkan persatuan itu. Jadi jangan sampai kita orang-orang di era maju ini yang nggak pernah ikut berjuang mengusir penjajah, yang tidak pernah mengangkat bambu runcing, yang tidak ikut mendirikan bangsa ini dulu, di era merdeka ini kita menghancurkan persatuan dan kesatuan yang dirajut dalam kebinekaan itu. Kita hancurkan dengan tafsir-tafsir atau dalil-dalil keagamaan kita. Sembarangan kita berbicara, sembarangan kita ngomong. Kita sebut-sebut dari Tuhan, atas nama Tuhan. Padahal itu tafsir kita sendiri. Hati-hati. Dan yang keempat, kekayaan budaya dan keunikan. Ya. Bhinneka Tunggal Ika juga mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang terdiri dari berbagai tradisi, bahasa, kesenian, dan adat istiadat yang berbeda. Semua kekayaan budaya ini merupakan warisan yang harus dijaga dan dipertahankan sebagai identitas bangsa. Kita tahu bahwa agama-agama Samawi yang masuk ke Indonesia itu tidak mungkin tidak dipengaruhi oleh budaya setempat. Misalkanlah Kristen. Tidak mungkin tidak dipengaruhi oleh budaya Yahudi dulu. Budaya Eropa dulu. Lalu ketika agama itu masuk ke Indonesia, budaya yang ada di suku Nusantara ini diberangus, dikofar-kafirkan. Ini tidak boleh. Tidak ada satu agama pun di bumi ini, atau tidak ada Tuhan yang menghendaki semacam itu, kecuali tafsir-tafsir yang syarat kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Itu adalah 4 makna Bhinneka Tunggal Ika. Nah, lalu apa sih yang menjadi fungsi Bhinneka Tunggal Ika? Tidak mungkin Bhinneka Tunggal Ika ditulis dalam sumber hukum tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Ada sumber hukum tertinggi loh. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A. Ditulis di sana semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pastilah memiliki fungsi yang bertujuan untuk membangun negara ini. Nah, tujuan pertama itu adalah mempertahankan kerukunan sosial. Ya. Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam menjaga kerukunan sosial di Indonesia. Semboyan ini mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan dalam harmoni di tengah-tengah perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Fungsi yang kedua adalah menghormati perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika mendorong masyarakat Indonesia untuk menghormati perbedaan yang ada. Semboyan ini mengajarkan pentingnya mengakui hak orang lain. Jangan mentang-mentang kita berbeda suku, berbeda agama, kita lecehkan mereka. Hormatilah perbedaan. Lalu fungsi yang ketiga, membangun persatuan. Bhinneka Tunggal Ika menekankan pentingnya persatuan di tengah-tengah
perbedaan. Lalu yang paling terakhir adalah memperkuat identitas nasional. Bhinneka Tunggal Ika menjadi simbol dari keragaman dan persatuan dalam bingkai kebinekaan nasional. Semboyan ini memperkuat identitas nasional sebagai bangsa yang beragam, namun tetap bersatu dalam semangat persatuan, kesetaraan, dan keadilan. Jadi kalau kita melihat nilai-nilai dari Bhinneka Tunggal Ika, ini sangat bagus. Dan kalau saya mempelajari, saya baca ulang satu persatu pelan-pelan, tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan di sini. Tidak ada yang salah dalam kebinekaan ini jika dipandang dari perspektif teologi agama apapun, tidak ada yang salah di sini. Justru terkadang tafsir-tafsir keagamaan itu yang merasa agamanya paling benar, ya memandang apa yang dibuat ini sebagai hal-hal yang salah, berhala ataupun kafir, ya. Nah, jadi Bapak Ibu teman sebangsa setanah air, kalau kita melihat para pendiri bangsa, ya, anggota-anggota BPUPKI yang mempersiapkan segala sesuatu untuk persiapan kemerdekaan, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beragama. Mereka punya agama. Ada Kristen, ada Islam, ada Buddha, ada Hindu, ada aliran kepercayaan. Bahkan ketuanya itu Dr. Rajiman, itu adalah aliran kepercayaan. Jadi mereka itu adalah kelompok orang-orang yang beragama, bukan kelompok orang-orang yang tidak beragama. Mereka beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Artinya begini, mereka tidak mempersoalkan perbedaan mereka, tapi memusatkan perhatian mereka kepada kesamaan demi menjadi bangsa yang merdeka. Itu adalah bapak-bapak pendiri bangsa, ya. Namun di sisi lain, kalau kita berbicara teologi, ya, secara khusus teologi-teologi yang muncul di Indonesia, seringkali hadir dalam keeksklusifannya, maaf kalau saya menggunakan kata berikut, yang arogan. Kenapa saya sebut arogan? Boleh disebut eksklusif, tapi jangan arogan. Menganggap bahwa dirinya paling benar, agamanya paling benar, doktrinnya paling benar. Selain dirinya salah. Selain dirinya sesat. Selain dirinya masuk neraka. Meskipun orang yang berbeda agama dengan orang itu seorang yang berkelakuan baik, hidup sesuai dengan peraturan yang ada, tetap saja dipandang binasa dan masuk neraka. Teologi seperti ini adalah teologi dari agama-agama samawi. Teologi-teologi yang eksklusif. Akhirnya ditafsir membinasakan atau memasuk nerakakan yang tidak seagama dengan dia. Ini dari agama-agama samawi. Apa itu agama-agama samawi? Saya mencatat ada dua hal di sini. Agama samawi adalah agama dari langit, berlandaskan wahyu Tuhan. Lalu agama-agama samawi itu bisa juga didefinisikan sebagai agama Abrahamik, ya, Ibrahim. Kelompok agama yang mengikuti dan menyembah Allahnya Abraham atau Ibrahim. Apa itu? Agama Yahudi. Apa itu? Agama Kristen. Apa itu? Agama Islam. Ketiga agama ini adalah agama samawi. Dan mereka sungguh-sungguh sangat eksklusif masuk ke Indonesia. Lalu dengan semudahnya oknum-oknum tertentu dari tokoh-tokoh agama itu mengatakan, walaupun dia baik, hidup sesuai peraturan perundangan, tetap aja masuk neraka karena bukan seagama dengan kita. Demikian juga yang lain mengatakan demikian. Nah, ini tentu perlu kita koreksi menggunakan nurani. Benarkah
orang-orang baik yang tidak seagama dengan kita itu nanti kalau mati pasti masuk neraka. Benarkah demikian? Ini perlu dikaji. Kalau saya pribadi sebagai orang Kristen yang belajar teologi Kristen, saya tidak setuju. Saya tidak setuju orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, aliran kepercayaan, kejawen, parmalim, pasti masuk neraka. Walaupun dia baik, hidupnya mengasihi sama manusia, taat kepada peraturan perundangan, pasti masuk neraka. Kalau dia bukan Kristen, saya tidak setuju. Namun di sini saya tidak akan membahas di tempat tentang teologi itu. Mungkin di tempat lain Bapak Ibu bisa mengikuti penjelasan-penjelasan saya. Nah, kehadiran agama samawi di Indonesia secara khusus Islam dan Kristen menuai umat yang sangat banyak dari penduduk Nusantara yang sebelumnya mayoritas Hindu dan Buddha. Secara khusus agama Islam. Makanya Indonesia disebut negara yang agama Islamnya itu terbesar di dunia. Ya. Apakah di Indonesia ada agama Yahudi? Nah, ini menjadi pertanyaan. Kalau kita melihat di YouTube, ada ya. Ada di kota Manado dan segala macam. Ada itu. Ada sinagognya malah di sana kan. Nah, ini perlu menjadi diskusi kita yang sangat serius. Kemarin kita tidak jadi menjadi tuan rumah sepak bola karena negara Israel itu ikut bertanding. Dan ini menjadi polemik, menjadi debat kusir. Yang satu mengatakan ini olahraga, jangan dikait-kaitkan dengan politik dan segala macam. Saya berharap pemerintah segera mengambil langkah. Ambillah keputusan yang pasti, jangan biarkan perdebatan. Memang di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar Israel itu menjajah Palestina atau bagaimana? Kita tidak tahu. Kami rakyat ini ingin mengalami kedamaian dengan sebuah harapan. Kalau ada pasal-pasal yang memang tidak relevan lagi di zaman kemajuan ini, mana ada lagi penjajahan di zaman yang maju ini kan? Udah segera saja dilakukan amandemen terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Supaya setiap kegiatan yang kita lakukan tidak ribut politik, tidak ribut ini boleh, ini bertentangan dengan konstitusi dan segala macam. Segera saja diselesaikan. Supaya kita bisa fokus membangun negara ini untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Nah, masing-masing agama samawi itu tentu memiliki alasan. Alasan-alasan teologis pada masanya di negara tempat asal lahirnya agama-agama samawi tersebut. Ya, pasti mereka punya alasan teologis. Kenapa mereka menjadi eksklusif? Kenapa mereka menganggap dirinya paling benar? Yang lain itu salah semua. Yang lain itu masuk neraka semua. Pasti mereka punya alasan-alasan teologis. Pada awalnya agama itu lahir di negara asalnya. Misalkan agama Yahudi lahir di Israel ribuan tahun sebelum Masehi. Kenapa mereka memiliki konsep eksklusif? Pasti ada dasarnya pada waktu itu. Israel pada masa lahirnya Yudaisme itu tidak beraneka ragam seperti Indonesia. Tidak bineka. Tetapi mereka itu hanya satu rumpun saja. Artinya, walaupun terdiri dari 12 suku, namun kedua belah suku tersebut kakak beradik kandung. Dari keturunan Abraham, Ishak, Yakob. Mereka menjadi eksklusif karena mereka merasa Elohim Yahweh mereka menyertai mereka. Bahkan mereka memerangi atau berperang dengan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka yang mereka anggap kafir. Mereka tidak segan-segan membunuh bangsa-bangsa di sekitar mereka yang kafir, yang tidak sepaham dengan mereka. Jadi bisa saja alasan-alasan eksklusif itu muncul dulu di negara asalnya.
Lalu yang kedua, Kristen. Ya, Kristen lahir di tanah Israel dalam masa pemerintahan penjajah Roma. Ya, sama-sama di Israel, tapi negara yang berkuasa bukan lagi Israel pada masa lahirnya Kristen karena mereka negara jajahan. Negara yang berkuasa adalah penjajah Roma. Di sanalah Kristen lahir. Lalu berkembang di Eropa, masuklah ke Indonesia. Nah, pasti memiliki alasan teologis yang membuat Kristen itu pada mulanya itu eksklusif. Misalkan kitab suci Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Ayat ini seringkali diartikan untuk mendukung kalimat eksklusif yang arogan tadi. Bahwa kalau bukan Kristen agamanya masuk neraka. Namun apakah benar? Maksud dan arti Yohanes pasal 14 ayat 6 seperti itu. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat ya. Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat saya. Ya. Beliau berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ayat ini sering diartikan untuk mendukung keeksklusifan yang arogan tadi, yang menuding kalau yang bukan Kristen masuk neraka aja. Ada juga Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Bahwa di kolong langit ini tidak ada keselamatan selain di dalam nama Yesus Kristus. Nah, apakah memang benar ayat itu diartikan kalau tidak Kristen, tidak beragama Kristen masuk neraka aja? Apakah benar demikian? Saya tidak mengartikan demikian. Saya punya pengertian yang berbeda kalau masih ada orang Kristen hari ini mengartikan seperti itu. Yesus Juru Selamat? Iya. Yesus penebus dosa? Iya. Yesus Tuhan? Iya. Saya ingin membuat pernyataan singkat. Yesus itu Tuhan semua manusia yang ada di bumi ini. Yesus bukan hanya Tuhan orang yang beragama Kristen saja. Yesus menjadi Tuhan bukan karena ada agama Kristen. Yesus menebus dosa semua orang. Apapun agamanya, kepercayaannya, Yesus itu sebetulnya Tuhannya menurut perspektif saya. Karena apa? Dia yang mati menebus dosa semua manusia yang adalah keturunan dari Adam. Percaya atau tidak percaya hari ini, Yesus itu adalah Tuhan. Dosa kita manusia semua sudah ditebus, bukan dosa orang Kristen saja, tapi dosa semua orang yang terlahir dari garis keturunan Adam. Yang berikut, Islam, sebentar, ya, Islam lahir di tengah-tengah bangsa Arab lebih kurang tahun 600-an Masehi. Juga memiliki alasan teologis yang membuatnya eksklusif. Namun dalam hal ini, saya tidak akan masuk lebih dalam. Soalnya ini alasan teologis. Saya tidak mau masuk ke sana. Saya punya prinsip, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi saya tidak mau masuk alasan teologis Islam yang membuatnya menjadi eksklusif. Ya. Nah, situasi Israel pada perjanjian lama sebelum Masehi, situasi Israel pada masa penjajahan Roma, lahirnya Kristen, saya ulangi ya, situasi Israel pada perjanjian lama sebelum Masehi, lahirnya agama Samawi yang pertama, yaitu agama Yahudi, situasi Israel pada masa penjajahan Roma, lahirnya agama Samawi yang kedua, yaitu Kristen. Situasi Arab pada tahun 600-an Masehi, lahirnya agama Samawi yang ketiga, yaitu Islam. Tentu berbeda-beda situasinya. Nah, demikian juga dengan keadaan Indonesia sebelum merdeka dan sudah merdeka. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat realita perbedaan ini. Ya. Sebelum Indonesia merdeka, agama-agama Samawi itu bertumbuh dan berkembang di masing-masing suku di Nusantara. Ya.
seperti kami di Tanah Batak. Sebelum 17 Agustus 1945, agama Samawi yang kedua yaitu Kristen udah bertumbuh di Tanah Batak. Ya. Karena yang membawa dan mengajarkan agama Samawi itu adalah orang asing, dalam konteks kekristenan adalah orang-orang dari Eropa sana, maka tafsirnya pasti melekat pada situasi dan keadaan tempat lahirnya agama itu dulu. Serta mungkinkah ada kepentingan penjajah di situ? Saya tidak mau masuk. Yang penting saya memegang salah satu perkataan Rasul Paulus dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun, yang penting Injil diberitakan. Jadi di Tanah Batak sebelum Indonesia merdeka, agama Samawi sudah ada, yaitu Kristen. Di Aceh agama Samawi sudah ada, yaitu Islam. Dan di berbagai tempat. Bahkan dengan tafsir-tafsir itu, ya, dengan tafsir-tafsir yang dibuat oleh para pemberita agama ke masing-masing penduduk Nusantara itu, mereka bukan hanya membawa keadaan dan budaya tempat lahirnya agama itu, mereka juga membuat tafsir-tafsir yang mengharamkan serta memandang berhala budaya suku Nusantara yang telah menerima agama Samawi itu. Diharam-haramkan. Adat haram, budaya haram, dan semuanya begitu. Apakah memang Tuhan mengharamkan budaya dan adat? Saya meyakini tidak. Itu adalah tafsir, ya. Sehingga menimbulkan kegaduhan antara tokoh-tokoh adat dengan tokoh-tokoh agama setempat, ya. Ada tokoh adat yang masih bertahan dalam adatnya, dan ada tokoh-tokoh agama setempat dari suku itu yang sudah menerima agama yang datang itu. Lalu terjadilah kegaduhan antara sesama suku oleh karena perbedaan perspektif. Dan ini tidak direstui oleh Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawa. Apakah benar budaya itu memang haram? Atau berhala? Atau memang sengaja diharam-haramkan? Sengaja diberhala-berhalakan? Menggunakan nama Tuhan, padahal tidak. Atau budaya itu tidak haram? Mana yang betul? Nah, penjelasan ini akan menjadi pembahasan dalam Teologi Aku Bagi Bangsaku bagian ke-6 Selasa depan. Karena kita akan membahas itu Selasa depan. Dan Bapak Ibu bisa mengikutinya secara detail dan jelas, ya. Nah, apabila keeksklusifan teologi agama itu yang saya sebut tadi muncul atau lahir di tempat asalnya seperti Yahudi sebelum Masehi yang tidak bineka, yang tidak beraneka ragam, seperti Kristen, seperti Islam, yang memiliki alasan-alasan teologis pada mulanya. Nah, apabila keeksklusifan teologi agama-agama itu tetap dipaksakan di negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah merdeka, yang sudah punya Undang-Undang Dasar 45, punya peraturan perundangan, punya dasar negara, punya semboyan Nusantara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, bahwa ajarannya harus sesuai dengan situasi keadaan negara tempat lahirnya agama tersebut dahulu, maka dipastikan Indonesia akan kacau. Indonesia akan gaduh. Indonesia akan ribut. Dan nanti pada bagian ke-7, Teologi Aku Bagi Bangsaku, akhir daripada judul ini kita akan membahas teologi pemimpin bangsa. Bagaimana sebetulnya negara kesatuan Republik Indonesia yang bineka ini memilih pemimpin bangsa? Haruskah seperti Israel dulu memilih pemimpin bangsa? Haruskah seperti dalam konteks orang Arab dulu memilih pemimpin bangsa? Atau haruskah berdasarkan konteks kekristenan dulu memilih pemimpin bangsa? Atau berdasarkan peraturan perundangan? Nah, nanti kan kita bahas di sana. Supaya ke depan, ya, mengingat tahun 2024 ini kita akan memilih presiden. Kita memilih pemimpin berdasarkan peraturan perundangan. Kita beragama oke, tapi yang kita majukan adalah peraturan perundangan. Nah, oleh sebab itu, para teolog
dari agama-agama harus mampu melihat teologis secara tepat bahwa Tuhan yang menjadi pusat teologi itu tidak berubah. Jadi para teolog itu harus mampu melihat, ya, melihat teologis, pandangan teologis secara tepat bahwa pusat teologi kan Tuhan. Tuhan itu tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak akan berubah dan tidak pernah berubah. Itulah Tuhan, pusat dari teologi itu. Yang berubah apa? Zaman. Zaman kehidupan orang yang beragama, itulah yang berubah. Tuhannya nggak berubah. Dari zaman beragama, yang terdapat hanya satu saja agama di dalam satu negara, sampai hari ini terdapat beberapa agama di dalam satu negara. Berbeda? Beda. Misalkan kita kaitkan dengan Yudaisme yang tadi saya sebut di atas, bahwa hanya satu agama saja di dalam satu negara dari zaman itu. Sekarang di Indonesia banyak agama, bos. Masa kita paksakan harus satu agama? Harus agama Yahudi misalkan, harus agama Kristen misalkan, harus agama Islam misalkan. Nggak mungkin itu. Jadi orang-orang yang memiliki latar belakang teologi sudah seharusnya cerdas, ya, cerdas. Ya. Kalau bicara cerdas ini, belakangan ini saya agak terganggu juga. Ada orang mengaku cerdas, ya kan? Ya nggak apa-apa sih. Tapi ketika teorinya mau diuji, cerdasannya mau diuji, ngeles. Tanya Tuhan. Kalau memang betul-betul cerdas, teorinya itu harus bersedia diuji. Apakah dia benar-benar cerdas? Jadi sekarang sudah ada hal baru, ya. Bapak Ibu bisa menyebut diri cerdas tanpa mengalami proses ujian. Cukup buat pernyataan, ketika orang mau uji, tanya Tuhan. Yang kedua, saya tidak mau debat. Jadi siapapun sekarang bisa menyebut dirinya cerdas. Tanpa ujian, tanpa proses, tanpa tes, ya. Itu yang sekarang terjadi. Dan saya berharap jangan kita ikut-ikutilah yang begituan, ya. Jadi maksud cerdas saya di sini, para teolog-teolog itu harus mampu melihat perbedaan dari zaman beragama yang terdapat hanya satu agama saja, dalam konteks Yudaisme dulu, dalam konteks Kristen dulu, dengan atau sampai hari ini yang terdapat beberapa agama di dalam satu negara. Yang kedua, dari zaman beragama yang Tuhannya berbicara secara langsung kepada umatnya lewat pemimpin-pemimpinnya, lewat nabinya, sampai hari ini zaman beragama di mana Tuhan itu yang dipercayai tidak berbicara secara langsung. Zaman Israel dulu, zaman Kristen dulu, zaman Islam dulu, semuanya itu Tuhan yang dipercayai itu berbicara secara langsung dari zaman itu. Nah, sampai zaman hari ini, di mana Tuhan yang sama karena agamanya kita kenakan, Tuhan itu tidak bicara lagi. Nah, kita harus mampu melihat perbedaan-perbedaan itu. Lagi sekali, Tuhannya tidak berubah. Zamannya yang berubah. Yang ketiga, dari zaman beragama, yang negaranya tidak memiliki peraturan perundangan, sampai negara yang di dalamnya ada agama yang memiliki peraturan perundang-undangan. Itulah sebabnya saya menyarankan, ya, jika boleh tokoh-tokoh agama itu belajar juga peraturan perundangan. Saya juga menyarankan kalau boleh sekolah-sekolah teologi apapun agamanya belajar juga peraturan perundangan. Supaya apa? Kita tidak memandang rendah peraturan perundangan. Kita lebih memandang tinggi tafsir-tafsir atau dalil-dalil keagamaan kita. Dengan mengatakan, ini dari Tuhan. Dari Tuhan ini. Bos, saya mau katakan hari ini juga. Bahwa Undang-Undang Dasar 45 serta peraturan perundangan itu juga dari Tuhan. Yang Tuhan titipkan kepada para pemimpin bangsa kita yang membentuk Undang-Undang Dasar 45 itu dulu. Makanya lagu yang saya gubah itu kan, Tuhan hadir di Indonesia,
dalam Undang-Undang Dasar tahun 45, seluruh rakyat harus mentaati sama seperti taat pada Tuhan. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Indonesia saat ini banyak agama. Ketiga agama samawi itu ada di Indonesia, meski Yahudi sedikit. Namun situasi Indonesia saat ini berbeda dengan situasi tempat lahirnya agama-agama samawi itu dulu. Saat ini di Indonesia beraneka suku budaya, beda sama yang dulu. Saat ini Indonesia banyak agama, beda sama tempat lahirnya agama itu dulu. Saat ini di Indonesia punya Undang-Undang Dasar 45 serta peraturan perundangan, beda sama tempat lahirnya agama itu dulu. Dengan demikian, tafsir-tafsir agama itu harus diselaraskan dengan keadaan apa yang ada di Indonesia saat ini. Harus diselaraskan. Apakah itu menyalahi perintah Tuhan? Gampang kali orang ngomong. Tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Perintah yang mana? Sekali lagi, Tuhan tidak berubah. Keadaan zamanlah yang berubah. Karena pusat teologi adalah Tuhan. Sifat Tuhan adalah kasih, kebaikan, kedamaian, dan lain sebagainya, perihal-perihal hal-hal yang baik. Maka Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang tepat bagi negara yang beragam penduduknya. Dan itu tidak menyalahi perintah Tuhan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini sesuatu yang tepat. Dan tidak menyalahi perintah Tuhan. Kalau ada yang mengatakan agama ini menyebutkan Bhinneka Tunggal Ika menyalahi perintah Tuhan. Kalau ada, itu bukan agamanya. Itu tafsir oknumnya yang memiliki kepentingan-kepentingan kelompok dan golongan. Nah, karena itu bagian terakhir, bagaimana sih sebaiknya teologi agama-agama samawi memandang semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika tersebut? Pak, dari tadi Bapak hanya bicara agama samawi terus. Yang non-samawi seperti Hindu dan Buddha bagaimana? Saya tidak membahas karena apa? Memang dalam kitab Kakawin Sutta Soma, Bhinneka Tunggal Ika itu menunjukkan atau mengajak atau telah terbukti terjadinya toleransi antara jiwa Hindu dan Buddha. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu bermuasal dari agama itu. Jadi saya tidak perlu bahas karena itu sumbernya. Nah, kadang-kadang ada oknum-oknum yang memiliki agama samawi itu yang bikin tafsir sakara PDW. Oh, itu berhala, oh itu kafir. Nah, ini menjelaskan. Bagian terakhir ini akan menjelaskan benarkah itu berhala atau kafir. Atau jangan-jangan pikiran kita yang menafsir yang berhala yang kafir sampai menimbulkan kegaduhan. Ya. Nah, bagaimana sebaiknya teologi agama-agama samawi memandang semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika tersebut? Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika adalah hikmat Tuhan kepada Empu Tantular pada abad ke-14 yang menjadikan kerajaan Majapahit kuat. Baca sejarah, sehebat apa kerajaan Majapahit. Pengaruhnya bukan hanya Nusantara, Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, juga ke luar negeri. Kerajaan Majapahit bentuknya, cirinya, sifatnya hampir sama dengan Indonesia. Beraneka suku dan budaya. Tapi dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada Empu Tantular, Bhinneka Tunggal Ika, Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Raja Sanagara dengan Patih Gajah Mada menjadi kerajaan yang terkuat. Hikmat yang Tuhan berikan. Oh gitu Pak. Dia bukan agama samawi. Dia ciptaan Tuhan. Pemikirannya, kajiannya membuat perbedaan itu menjadi satu kekuatan. Kalau tafsir agama yang eksklusif, oknum-oknum ya saya bilang, karena saya tidak seperti itu, kadang memecah. Ini yang mesti dihindari. Lalu yang kedua, bagaimana sebaiknya teologi agama-agama samawi memandang semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika adalah hikmat Tuhan bagi pendiri bangsa Indonesia. Sekalipun mereka berbeda-beda
tapi satu dalam Indonesia. Tadi hikmat awal yang diberikan Tuhan kepada emputan tular. Nah, ketika Nusantara dipersiapkan untuk merdeka, keadaannya sama dengan kerajaan Majapahit. Maka tidak ada pilihan lain bagi BPU PKI, Badan Panitia Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mereka sepakat memilih Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrawa. Tuhan taruh itu. Nah, kalau teologi-teologi agama eksklusif yang arogan itu, pasti menentang ini. Ini kan berbeda agama, nggak boleh begitu dong. Nah, ini yang mesti kita hindari, Bapak Ibu sekalian. Lalu yang ketiga, bagaimana sih sebaiknya teologi-teologi agama-agama samawi memandang semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika? Tafsir-tafsir teologi agama samawi di Indonesia harus memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Tafsirnya harus memperkuat. Mengapa? Ingat, situasi dan keadaan lahirnya agama Yahudi dulu. Situasi dan keadaan lahirnya agama Samawi yang kedua Kristen dulu. Situasi dan keadaan negara lahirnya agama Samawi yang ketiga Islam di Arab dulu itu berbeda dengan Indonesia hari ini. Tuhannya sama, situasinya berbeda. Nah, karena itu tafsir-tafsir agama Samawi di Indonesia harus memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika telah membuat kerajaan Majapahit hebat, kuat, ditakuti. Demikianlah seharusnya negara Indonesia menjadi negara maju. Mari Bapak Ibu, tokoh-tokoh agama, lihatlah bangsa kita. Jangan sembarangan membuat tafsir. Jangan sembarangan merendahkan semboyan negara yang bermuarah kepada keributan, yang membuat kita mundur, yang membuat kita tidak maju. Ingat, semboyan teologi, semboyan Bhinneka Tunggal Ika telah membuat kerajaan Majapahit begitu hebat dan kuat. Dan pemimpin bangsa ini memakai konsep itu untuk Indonesia. Karena keragaman itu sebetulnya adalah kekuatan. Jangan sampai keragaman tidak menjadi kekuatan, dipecah-pecah oleh karena tafsir-tafsir, dalil-dalil, doktrin-doktrin keagamaan. Sayang potensi bangsa yang begitu hebat dan besar ini. Lalu yang terakhir, yang keempat. Bagaimana sih sikap teologi agama-agama Samawi memandang semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Keeksklusifan dalam beragama, silakan. Kalau kita eksklusif, silakan eksklusif ya, silakan. Bukan ditunjukkan dari doktrin. Kamu sesat, kamu kafir, kamu sesat, kamu kafir. Bukan. Tetapi eksklusif soal perbuatan. Yakni menolak segala bentuk kejahatan. Sekalipun bisa mendatangkan kekayaan dan kehormatan. Itu tawaran saya atau tawaran kami kalau kita bicara keeksklusifan dalam beragama. Silakan eksklusif dalam ajaran, tapi jangan kafir kafirkan orang. Silakan eksklusif dalam ketuhananmu, silakan. Tapi jangan rendahkan Tuhan dalam agama yang lain. Bisa kacau nih negara. Tapi kalau engkau ingin menunjukkan keeksklusifanmu beragama di tengah-tengah masyarakat yang bineka, tunjukkanlah dari perbuatan. Semoga Bhinneka Tunggal Ika yang kami bahas ini bisa melengkapi pembahasan kita hari ini, dan Selasa depan kita akan masuk dalam teologi aku bagi bangsaku bagian ke-6. Kita akan berbicara tentang teologi dan budaya Nusantara yang oleh sebagian oknum-oknum beragama disebut kafir. Benarkah kafir? Sampai ketemu Selasa depan. Hari ini saya borong sendiri ya Bapak Ibu. Doa sendiri, nyanyi sendiri, dan semua sendiri. Karena memang ada beberapa orang yang KO, flu. Gitu. Sekali lagi, kalau ada Bapak Ibu yang menyaksikan channel YouTube ini, ingin tertarik bergabung dengan kami setiap hari Selasa, berpartisipasi atau berdonasi, silakan ya. Kami terbuka, Bapak Ibu bisa menghubungin kami.
Saya akan menyebutkan nomor handphone Bapak Kiai Haji Muhammad Rosyidi tadi, gitu. Bapak Ibu bisa menghubungi beliau. Sebentar ya. Kok hang ya handphonenya ya? Nah, tadi nomor rekening ada di layar ya, Bapak Ibu bisa saksikan. Bapak Ibu yang ingin membantu silakan. Nomor handphone beliau itu adalah 0857 9170 5621 ya. 0857 9170 5621. Silakan Bapak Ibu bisa berhubungan secara langsung. Lalu yang berikut, kalau ada gereja di daerah, musola, masjid, vihara yang sedang membangun, silakan hubungin kami 0818 736 246. Kami akan menghubungin, kami akan minta video, kami akan tampilkan. Kami bersedia menjadi fasilitator dengan segala keterbatasan kami. Kalau Bapak Ibu juga ada yang mau terlibat beribadah, mau nyanyi, mau apa, ya silakan. Nah, cuman kan beberapa saat ini saya semua kan sebetulnya capek juga. Hanya untuk membentuk format ibadah yang agak berbeda, itu seperti apa ya. Lagu-lagunya pun kalau Bapak Ibu mengikuti dari seri pertama, itu cukup berbeda pada ibadah secara umum. Karena ini ibadah kebangsaan yang merajut keragaman. Nah, tapi saya percaya di kemudian hari akan adalah bisa berganti-gantian. Sehingga kadang saya bisa duduk. Dan saya sudah minta kepada pengurus, nanti teologi di seri ke-8, pertemuan ke-8, bukan saya yang mengisi, bukan saya yang nyanyi, saya akan duduk di sana. Ya, semoga apa yang kami buat ini, yang sederhana ini membuat kita damai lah dalam beribadah. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu yang ingin berdonasi bagi tokoh-tokoh agama yang melayani di daerah dari semua agama apapun, silakan ya. Visi misi kita adalah memberikan donasi setiap bulan 500.000 selama 12 bulan. Dengan catatan yang mengabdi di daerah. Bapak Ibu, para donatur, kami pastikan tokoh agama yang dibantu betul-betul mengabdi di daerah. Betul-betul terverifikasi. Fotonya, video call, KTP, KK, semua. Tidak mungkin salah alamat. Pasti tepat alamatnya. Silakan. Saat ini masih ada 19 orang yang kami bantu dan sudah ada beberapa yang antri. Monggo, silakan Bapak Ibu bisa berpartisipasi. Terima kasih, selamat malam. Saya akan berdoa secara Kristen. Bapak Ibu bisa berdoa dengan agama masing-masing. Terima kasih dalam pertemuan yang kelima ini. Kami merindukan kedamaian, ketertiban, kesejukan bagi bangsa kami lewat agama. Kami sekarang sadar bahwa tempat muasal, asal, munculnya agama dulu berbeda dengan Indonesia. Dan kami tidak bisa memaksakan tafsir yang tepat atau ajaran yang tepat pada masa itu harus seperti itu juga di Indonesia hari ini yang punya Undang-Undang Dasar 45, punya peraturan perundangan, punya dasar negara, punya semboyan, punya keragaman, pasti berbeda. Berikanlah kepada kami, tokoh-tokoh agama, agama apapun, hikmat supaya ajaran-ajaran kami itu bisa menyejukkan bangsa ini. Terpujilah Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Tuhanku, Juru Selamatku, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.